warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, selamat menyaksikan materi berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang kajian Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang memaksimalkan potensi menuju kompetitor terbaik, atau dengan kata lain, berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita melihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran berikut ini. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairati ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Asbabun nuzul Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Asbabun nuzul Quran Surat Al-Maidah ayat 48 adalah karena adanya penyelewengan dan tindakan menyembunyikan kebenaran ajaran syariat dari kitab-kitab yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Orang-orang ini menyembunyikan ajaran yang benar dan menggantinya sesuai kepentingan mereka. Dengan alasan tersebut, di atas, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48 bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai pembawa kebenaran, yakni membenarkan, memelihara dan menyempurnakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelumnya, yang belum diselewengkan atau disembunyikan isinya lalu diganti dengan ayat-ayat rekaan dan hayalan sesuai kepentingan segelintir orang. Arti dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tersebut adalah, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka
dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Isi dan kandungan ayat tersebut adalah: pertama, penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab samawi terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi, dan membenarkan kitab suci sebelumnya, seperti Taurat dan Injil. Kedua, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang terpelihara dengan baik, sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Ketiga, perintah kepada setiap muslim agar memutuskan perkara dengan hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an. Keempat, setiap umat diberi syariat yang berbeda dan diperintahkan untuk menaati dan mengamalkan isinya. Yang kelima, perintah menggunakan akal dan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keenam, Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat tersendiri kepada setiap umat untuk menguji sejauh mana mereka dapat mengimplementasikan syariatnya yang tertuang dalam kitab samawi masing-masing. Ketujuh, perintah untuk berkompetisi dan menjadi yang terbaik, sesuai dengan petunjuk yang termuat dalam kitab suci mereka. Kedelapan, peringatan bahwa pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kelak di akhirat akan mempertanggungjawabkan semua amalnya semasa di dunia. Sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat tersebut adalah: yang pertama, mengimani kebenaran Al-Quran dan menjadikannya sebagai barometer terhadap kitab-kitab samawi lain yang datang sebelumnya, seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Kedua, mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab yang terpelihara dengan baik, sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Ketiga, berusaha memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang telah digariskan ke dalam Al-Qur'an. Keempat, senantiasa melakukan tadabbur Al-Qur'an untuk mencapai kemajuan dan perkembangan. Yang kelima, senantiasa sadar bahwa tuntutan penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah ujian untuk mencapai kebaikan dan kemuliaan di sisinya. Yang keenam, senantiasa bersemangat dalam berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Ketujuh, senantiasa menyadari bahwa pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam akhirat untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya saat di dunia. Poin selanjutnya adalah hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Artinya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti malam-malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang anak laki-laki dalam keadaan mukmin
lalu kafir di sore harinya. Di sore hari, seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya, dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Isi dan kandungan hadis tersebut adalah yang pertama, perintah untuk bersegera melakukan amal soleh sebelum hilang kesempatan. Kedua, informasi bahwa fitnah itu berkonotasi kegelapan dan kesesatan, seperti gelapnya malam tanpa pelita yang membuat manusia mudah tersesat. Ketiga, keimanan manusia itu bersifat fluktuatif, pasang surut naik turun, tidak stabil, terkadang menguat, dan terkadang pula melemah. Keuntungan beramal soleh. Yang pertama, dianugerahi kehidupan yang baik. Kedua, memiliki rasa sayang. Ketiga, memperoleh pahala yang besar. Keempat, memperoleh kekuasaan dan kesuksesan di muka bumi. Kelima, memperoleh ampunan. Keenam, memperoleh jalan keluar atas permasalahan yang mereka hadapi. Dan memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka. Ketujuh, mendapat tempat yang baik di akhirat. Kedelapan, memperoleh petunjuk dari Allah SWT. Oke, untuk quotes hari ini, sebaik-baik kompetisi adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk materi hari ini saya cukupkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang belum paham, mudah-mudahan Allah segera fahamkan. Dan bagi yang sudah paham, semoga bisa membantu temannya agar lebih cepat paham. See you the next video. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.